Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini baru jam 2 pagi ya. Jadi sengaja saya dengan ibu saya bangun pagi jam 2 untuk berjalan-jalan aja sih keliling di sekitaran Masjidil Haram. Setelah itu kami akan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan salat tahajud, dan setelah itu menunggu salat subuh ya. Jadi beginilah suasananya jam 2 subuh ya guys. Jam 2 subuh kalau di tempat kita orang pada tidur ya, jalan sepi. Tapi kalau di sini jam 2 subuh itu penuh dengan jemaah ya. Jadi ada yang duduk-duduk di halaman gitu ya, pakai baju ihram. Ada yang jalan-jalan. Jadi di sini bebas ya, aman, jangan takut keluar malam-malam ya. Petugas selalu standby di sini, jadi jangan takut. Kebanyakan sih yang datang awal ini jam 2 subuh ini rata-rata sih kemungkinan dia akan melakukan tawaf dan sa'i ya, karena biasanya jam segini ini pas banget untuk melakukan tawaf dan sa'i sambil menunggu sholat subuh ya. Jadi pas banget momennya. Jadi beginilah suasananya guys, walaupun jam 2 subuh masih cukup ramai ya di sekitaran halaman Masjidil Haram. Dan petugas yang membersihkan halaman juga tetap ada 24 jam ya, pergantian shiftnya. Itu polisinya juga ada ya. Itu jamaah Indonesia itu yang sebelah kanan itu ya, mungkinan mereka akan melakukan tawaf dan sa'i. Itu nggak tahu travel dari mana ya, dan pasti itu orang Indonesia. Di sana itu yang depan lagi itu pasti orang Indonesia itu ya, pakai sal biru itu. Kalau kalian lihat kursi roda ini banyak di sekitaran Masjidil Haram, itu kemungkinan sumbangan dari jemaah ataupun mungkin milik pribadi ya. Tapi di sini ada sedekah ataupun sedekah kursi roda. Kemarin saya udah ya insya Allah alhamdulillah saya dapat rezeki ya, dapat sedekah kursi roda. Bukan saya masuk sombong ya, saya hanya menyampaikan informasi aja. Siapa tahu teman nanti kan ada yang umroh, tadi tahu gitu kan. Jadi kata Pak Ustadz, selain kita sedekah Al-Quran, kita juga bisa sedekah kursi roda katanya di Masjidil Haram katanya. Itu pahalanya cukup gede juga karena sering dipakai. Jadi lumayan kan. Jadi kursi roda itu biasanya 300 real ya. Itu kalau jam-jam ini masih sepi ya, nggak seperti malam. Mungkin udah tutup, mungkin di dalam. Mungkin ada yang jualan ya, mungkin tapi saya nggak ada rencana masuk ke dalam ya. Nah udah tadi malam. Jadi gitulah guys, sedekah kursi roda itu ya 300 real. Jadi bagi yang mampu silakan, karena pahalanya itu gede ya, karena kan sering dipakai. Jadi beginilah saya dan ibu saya akan keliling-keliling aja di sekitaran Masjidil Haram, karena kalau siang itu cukup ramai ya, dan cuaca juga agak panas gitu ya, walaupun nggak panas banget. Tapi kalau jam segini kan enak jalannya, bebas gitu ya. Itu di sana ada petugasnya kan, masih ada itu petugasnya. Jadi kami ingin melihat ada apa sih itu kan di sekitaran Masjidil Haram itu ada apa-apa aja. Jadi jalan-jalan santai aja sih sambil menunggu nanti mau sholat tahajud sama sholat subuh itu Masjidil Haram ya guys. Jadi dari ini aja nampak betapa cintanya jemaah kepada Masjidil Haram dan kepada Allah SWT ya guys. Di sini berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala ya guys, karena sayang banget pahala di sini itu gede banget, 10.000 kali lipat. Nggak salah ya kata Bang Ustadz itu ya, 10.000 kali lipat itu 100.000 ya, pokoknya gede banget lah. Jadi sayang banget kalau kita nggak menggunakan waktu kita untuk beribadah. Tiba kita sibuk belanja, sibuk makan, sibuk yang menggunakan hal yang tidak penting itu kan, menghabiskan waktu. Lebih baik kita menghabiskan dengan beribadah ya, daripada kita habisin hotel tidur aja ya. Mendingan kita turun ke masjid
dan melakukan sholat sunnah dan sholat wajib ya, dan membaca Al-Quran lebih bagus. Jadi ya, itu petugasnya ada yang jagain, jadi aman di sini, jangan takut, jangan sendiri malam-malam, tapi dibantu dengan teman ya. Kalau saya kan ada ibu saya, jadi saya temani ibu saya, jadi enak, ibu saya kan ada yang jagain. Tuh banyak kan jemaah tuh yang kumpul-kumpul itu, kemungkinan mereka akan melakukan tawaf dan sa'i. Itu biasanya dikumpulkan dulu, ketua atau ustadznya memberikan wejangan supaya nanti enggak gimana nanti kan susah. Nah, kami sih sudah melakukannya waktu pertama kali, hari pertama datang, kami kan langsung turun di Mekah. Jadi dari pesawat itu kami udah memakai ihram semua, sampai ke hotel, langsung turun ke Masjidil Haram, melakukan tawaf, melakukan sa'i, sama juga jam segini juga, jam 2 pagi juga. Lalu selesainya subuh. Ada videonya, bagi yang penasaran silahkan cek videonya ya. Jadi di Masjidil Haram ini baju yang paling sering dipakai adalah kain ihram ya. Jadi bagi jemaah umroh yang belum melaksanakan umroh dan ingin berangkat nanti, biasanya kain ihram pembagian travel itu ya, saya nggak ngatain ya, kadang bahannya nggak gimana bagus gitu ya, tapi masih bagus, pasti dipakai, tapi nggak bagus ya. Itu banyak yang duduk-duduk gitu di halaman itu ya, nggak ada yang mengusir kok, kita bisa duduk baring, mau tidur di situ nggak masalah, mau kita makan di situ juga nggak masalah, saya jangan buat kotor aja lah ya, dan melakukan hal aneh-aneh aja. Di situ dingin kok, enak jadinya. Itu tempat kita makan kemarin masih sepi. Jadi menaikkan ihram itu ya, mungkin bisa beli di Indonesia, ada yang lebih bagus gitu kan. Jadi kan karena kita akan makainya selama di Mekah ya, jadi lebih baik cari yang bagus gitu, yang enak, yang lembut di badan gitu. Mungkin pembagian dari travel itu biasanya kurang sesuai dengan keinginan kita sih. Gitu, Masjidil Haram masih sepi ya. Lihat jamaahnya sudah ada sih. Itu saya penasaran di sana itu ya, ada kayak tangga ke bawah itu. Saya kata teman-teman saya sih katanya itu bis ya, tempat bis turun ke bawah. Jadi kita bisa keliling Mekah naik bis itu, tapi saya takut, saya nggak tahu jalan. Nanti kalau nyasar kan susah nanti kan. Kalau nyasarnya jauh, nanti ibadah kita kurang, nanti nggak ada waktu. Ya udahlah, ibadah risiko. Waktu kita juga terbatas ya, kita di sekitaran sini aja lah ya, karena nggak tahu sih jalannya. Ingin sih jalan-jalan tapi nggak tahu, itu susah ya, nggak ada yang bawa. Nah ginilah jalannya guys, sepi, tapi udah ada jemaah. Itu WC ya di sana itu, yang duduk putih itu ya. Jadi di sana WC itu kita bisa juga mengambil wudhu ya, jadi enak. Jadi WC itu dibedakan laki-laki dengan perempuan ya, jadi nggak gabung. Setelah itu petugasnya selalu membersihkan halaman sekitaran Masjidil Haram, selalu standby. Jadi halaman ini selalu bersih ya. Misalnya tumpahan air sedikit aja, nanti pasti petugasnya datang langsung bersihin. Itu WC 6 sana itu, saya belum pernah ke sana ya. Ada apa di sana ya? Penasaran sih, tapi takut nyasar. Nah, itu tangga menuju ke bawah itu, saya penasaran mana gitu. Katanya sih menuju pangkalan bis itu, ada bis gitu. Susah sih nentuin waktu mau ke sana itu. Takutnya gimana gitu kan, nyasar lagi gitu kan. Takutnya gitu sih kalau di Mekah ini. Nah kita kan nggak tahu jalannya, jadi ya wajar lah. Ya udah sepi sih di sini. Ini nggak ada lagi yang penduduk Mekah yang lokal yang belajar keluar saya makan gitu ya. Jadi jam 2 itu kita enak jalannya, sepi.
Jadi nyantai dengan ya dapat lihat pemandangan, lihat. Jadi cuma masalah aja ada apa sih di sekitaran ini Masjidil Haram itu, karena kan kemarin-kemarin ke saya hanya di sana aja, saat pergi sholat, pergi pulang ke hotel, pergi sholat, pulang ke hotel gitu ya. Jadi sayang juga kan kalau kita tidak menjelajahi sekitaran Masjidil Haram, nanti udah pulang kita nyesal lagi gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum umroh, jika kalian ingin masuk ke halaman Ka'bah, pakailah kain ihram, jangan memakai baju koko atau baju selain kain ihram. Kalian nggak bisa masuk ya, nanti dilarang oleh petugas, karena yang diutamakan itu hanya yang memakai kain ihram, hanya itu aja yang bisa masuk mendekati Ka'bah, melakukan tawaf, sholat di depan Ka'bah. Jadi supaya nggak sia-sia aja sih datang ke hotel, ingin melihat Ka'bah, mendekati Ka'bah, tapi nggak bisa masuk, kan sayang nanti habis waktunya terus kembali ke hotel lagi. Jadi seperti itu sih, harus pakai kain ihram ya. Karena saya waktu pertama kali datang itu juga bingung, gimana nuju Ka'bah ini ya, saya bilang kan layak ke teman-teman, mereka juga kurang paham ya gimananya. Saya lihat, oh ternyata kayaknya harus pakai kain ihram bahwa saya bisa masuk ke tempat ini, ada lorongnya gitu ya, ada pintunya, dijaga petugas. Kalau enggak kita hanya bisa sholat di dalam Masjidil Haram ya, jadi kita hanya bisa lihat Ka'bah dari kejauhan. Masih banyak sih tempat-tempat yang saya nggak tahu di sini. Seperti di sana itu ada pintu gate apa gitu ya. Kebanyakan sih pintu-pintu ini ditutup ya guys, kita nggak bisa masuk. Di sana itu ada lagi ya. Di sana saya belum pernah keliling sih, jadi kurang tahu di mana-mananya. Ini mungkinan nanti pas musim haji mungkin ini bakal full banget ya. Di sini bakal penuh dengan jemaah. Ini aja pas musim umroh aja udah ramai banget gitu kan. Apalagi kalau musim haji, wow. Itu gedungnya kayaknya di sana katanya ada Al-Baik, tapi mau nujunya itu saya nggak tahu. Ayam Al-Baik tahu kan? Ayam yang terviral dan terkenal di Arab Saudi. Saya sih nggak makan ayam ya, tapi ibu saya pengen coba. Tapi katanya di Mekah ini agak jauh tempatnya, naik bis gitu ya. Kalau yang dekat itu nggak ada jual ayamnya, hanya nugget. Itu banyak toko di sana itu. Tuh, toko. Itu ada yang banyak tidur di jalan itu guys. Ini bebas sini, nggak masalah, tidur aja di situ asal mau. Nggak ada petugas ngusir atau gimana ya. Ini bebas aja sih. Itu di mana jalannya itu ya? Saya ingin sih kesana itu jalan-jalan, tapi ya itulah takut nyasar nanti nggak bisa waktu. Itu gedung apa itu ya? Kayak minimarket gitu ya bentuknya. Ya Allah, daripada saya ya udahlah nanti aja lah ya. Mau kenyang. Masalahnya, iya itulah nyasar. Oh tadi lihat ada yang pakai plastik Al-Baik gitu. Ya beginilah guys suasana di sekitar Masjidil Haram. Jam 2 subuh sudah dipenuhi. Adalah jemaah-jemaah yang duduk-duduk, ada yang tidur di halaman, ada yang makan, ada yang persiapan melakukan tawaf dan sa'i, dan ada juga ya jalan-jalan aja ya, mungkin setelah melakukan tawaf terus sa'i dia pulang gitu ya, hotel, nanti kembali lagi
Itu taruh jam-jam. Wow, taruh jam-jam. Amazing kan? Akhirnya saya bisa melihat langsung taruh jam-jam. Bukan hanya melalui video ataupun foto lagi. Tuh taruh jam-jamnya. Sekarang udah jam setengah 3 pagi ya. Sana ada apa ya? Sepi banget ya. Boleh nggak ya ke sana ya? Saya juga dan masih ada bagian Masjidil Haram yang besar banget ya. Kita coba di sana ya, ada apa sih? Ada pintu apa di sana? Tadi aku lihat kan ada beberapa jamaah yang keluar dari situ ya. Kalau kita ke sini biasanya kita tuh was-was saja, ada petugas yang melarang, yang menegur gitu kan. Anggaplah negara orang kan, kita nggak membuat masalah. Jadi kita selalu hati-hati aja. Dan mungkin ada beberapa jemaah yang udah lanjut usia gitu ya. Kalau memang ingin jalan-jalan mengelilingi Ka'bah, saya mengelilingi Masjidil Haram. Jangan sendirian, bawa teman, karena kadang banyak kasus mereka nyasar ataupun nggak lupa jalan pulang ke hotel. Itu masalahnya. Menurut saya sih sudah mengingat ya, saya sudah ada patokan. Oh, kalau dekat WC ini jalan pulangnya, jalannya ke sini-sini, itu harus kita ingat ya. Cukup sepi ya di sini, nggak ada orang. Mana orangnya ya? Itu ada pintu gate apa ya? Kita coba aja lah ya, kita lihat. Sana ada yang duduk kok di sana itu. Di sini nggak ada petugas sama sekali, maupun polisi ya. Apakah karena direnovasi atau mungkin gimana ya tempat ini ya? Sepi banget ya. Bisa masuk nggak ya? Iya guys, nggak ada sama sekali satu jamaah. Mana itu orang duduk itu kayak orang Arab Saudi itu ya, penjaga pintu mungkin. Itu ada pintu apa ya? Pintu 69, pintu 66 ya, gate 66, pintu 66. Mungkin yang tahu pintu 66 itu silahkan komen di bawah. Pintu ini kemana gitu kan? Saya juga masih was-was ya, boleh nggak di sini ya, takutnya nanti dilarang gitu, ditegur gitu ya. Kita coba naik ya ke eskalatornya, mana gitu kan, penasaran kan kalian? Oke, kita coba naik ke eskalator, nanti kita sambung lagi ya kalau udah saya di atas. Nikmatin dulu videonya. Udah naik, ini kayaknya dia menuju ke tingkat 1 Masaf. Nggak lihat, ayo. Jadi kita harus lepasin sendal ya. Tunggu ya guys, nyiapin plastik dulu. Jadi ingat ya, kalau ke Masjidil Haram itu bekal plastik. Lebih baik plastik dari Indonesia, karena plastik Indonesia itu lebih tebal. Mama, ini plastik. Tuh, masukkan sendal apa? Dia masih sendal dulu ya. Oke, sendal udah masuk kantong plastik. Jadi kantong plastik itu sangat penting ya guys, untuk menyimpan sendal kita. Nanti kita simpan, kita jinjing atau kita pegang, maupun kita bisa masukin dalam tas.
Jadi enak, nanti kita pulang itu nggak repot lagi. Itulah guys, sudah ada orang yang sholat, ada yang baca Al-Quran ya di dalam ini. Mohon maaf ya, videonya agak berantakan. Karena aku agak khawatir sih, boleh nggak sih merekam di sini ya? Takutnya ada orang yang tersinggung atau gimana gitu kan. Itu ada air zam-zam itu. Jadi air zam-zam itu di mana-mana ya di Masjidil Haram. Banyak tempat untuk kita minum air zam-zam. Jadi sana itu kita ada pagar, itu kita bisa melihat Ka'bah. Kita akan menuju ke sana ya. Nanti setelah di sana, saya akan mencari tempat untuk melaksanakan sholat sunnah ataupun nanti sholat subuh. Jadi di sini ada banget ya, ada AC, ada itu, ada kipas angin lagi. Jadi enak banget. Itu di sana udah rame yang menunggu sholat. Sayang sekali saya nggak pakai ihram ya, jadi saya nggak bisa ke bawah ke mendekati Ka'bah. Jadi nggak apa-apa, sekali kami sholat di dalam Masjidil Haram aja. Itu Ka'bah guys. Jadi sepertinya saya ini ada di lantai 3 ya. Itu Ka'bah. Jadi di bawah itu sudah penuh dengan jamaah ya. Jadi sekarang itu kita nggak bisa mendekati pagar pembatas ya, karena ada ada pagar yang membatasi kita menuju ke sana ya. Biasanya polisi kalau kita masuk ke dalam itu dimarahin ya guys. Itu udah banyak orang yang menunggu sholat ya. Dia melakukan sholat sunnah, ada yang baca Al-Quran. Jadi sini itu semuanya berlomba-lomba guys. Oke, gitu aja videonya. Terima kasih ya udah nonton. Semoga yang nonton dan subscriber saya cepat melaksanakan umrah dan haji. Amin. Assalamualaikum.